saat ini seperti saya sampaikan tadi, beliau adalah Lead Program Manager for Stunting TNP 2K dan sebelumnya Direktur Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk pencegahan stunting. Karena mengikuti pengalaman beliau sejak di 2011 sampai 2016 sebagai tim leader program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah Initiative for Local Governance Reform Program. Beliau masih terhitung muda, ya, karena dibanding saya maksudnya, lahir di Tasikmalaya 21 April 1976. Pak Iing, waktu dipersilahkan. Pak Iing ada waktu untuk 25 menit presentasi sehingga kita mempunyai waktu 15 menit untuk diskusi. Silakan Pak Iing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Prof. Muhtar atas waktunya. Apa kabar Prof? Lama sekali nggak ketemu Pak Muhtar. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah siang ini kita bisa ketemu kembali. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Deputi yang awalnya dijadwalkan untuk hadir, tapi ternyata beliau rapatnya masih belum selesai, sehingga meminta saya untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa poin, beberapa hal gitu pada acara ini terkait dengan pentingnya penelitian dalam percepatan penurunan stunting. Tadi sudah disampaikan banyak hal yang sangat penting baik oleh Prof. Damanik maupun oleh Pak Pungkas, baik dari sisi substansi maupun arah kebijakan gitu ya. Prof. Damanik tadi menyampaikan tentang Perpres 72 yang memang baru keluar di bulan Agustus dan sekarang sedang dalam proses sosialisasi yang masif dan penyusunan dokumen-dokumen kelengkapan yang memang diperlukan, dan Pak Pungkas menyampaikan kebijakan yang lebih umum tentang pembangunan manusia. Nanti seperti yang diminta oleh panitia, kami akan menyampaikan tentang pentingnya penelitian dalam percepatan penurunan stunting. Mohon izin saya share screen, Bu Yuyun, Pak Muhtar. Sudah terlihat? Lihat, Pak. Baik. Baik Ibu sekalian, ini tadi sudah dibahas oleh Prof. Damanik, Pak Pungkas juga, bahwa kita punya target untuk menurunkan prevalensi hingga 14%, dan kita sudah mulai sebetulnya sejak tahun 2018. Dan kita sudah punya Perpres sekarang, Perpres 72 tahun 2021, yang memang menjadi payung hukum yang sangat kuat bagi kita semua untuk melaksanakan program percepatan pencegahan stunting ini. Paling tidak, Perpres ini memberikan penguatan untuk 3 hal. Pertama adalah penguatan kerangka kelembagaan, di mana memang Perpres mengamanatkan pembentukan tim percepatan penurunan stunting, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Damanik, dari mulai tingkat pusat hingga ke tingkat desa, gitu ya. Dan di tingkat pusat diketuai oleh Kepala BKKBN sebagai pelaksana dan Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah. Kemudian yang kedua, Perpres juga memberikan penguatan dari kerangka intervensi yang lebih menekan, selain konvergensi juga ditekankan kembali dalam Perpres karena memang secara konseptual Bapak Ibu tentu saja sudah sangat paham bahwa pencegahan stunting memang memerlukan konvergensi antar program. Ada satu penguatan yang ditekankan dalam Perpres yaitu pendekatan keluarga. Ini ditujukan untuk memastikan bahwa intervensi spesifik dan sensitif memang harus sampai di level keluarga 1000 hari pertama kehidupan. Akan percuma kalau kita bicara konvergensi hanya di tingkat pusat, kabupaten, kota, tapi programnya tidak sampai ke tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan yang kemudian ditekankan dalam Perpres adalah pendekatan keluarga. Yang ketiga adalah penguatan kerangka pendanaan. Perpres menekankan bahwa pencegahan stunting itu bukan hanya didanai oleh dana pusat, gitu, tetapi juga didanai oleh dana APBD dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah, termasuk dana CSR, perguruan tinggi juga, gitu ya, kalau memang mau berkontribusi, kemudian dana desa, gitu ya, dan dana-dana lain yang memang secara hukum, secara normatif diperbolehkan. Itu 3 penguatan yang ada dalam Perpres 72 tahun 2021.
Nah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah memang tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Tadi Prof. Damanik menyampaikan tentang pentahelik ya, dan memang itu sangat penting. Di dalam dokumen Stranas yang lama kita sudah membagi tugas. Salah satunya adalah tugas dari universitas. Kenapa kami memberikan penekanan di sini? Karena ini audiensnya sebagian besar dari Poltekkes dan universitas. Jadi memang universitas mempunyai dan lembaga pendidikannya mempunyai peran yang sangat besar, baik itu dalam memberikan pendampingan kepada kabupaten kota maupun dalam melakukan penelitian. Di samping tentu saja dunia usaha, masyarakat madani, mitra pembangunan, dan media. Nah, universitas melalui perguruan tingginya, Bapak Ibu sekalian, bisa berperan gitu ya. Misalkan di penelitiannya memberikan masukan dalam pengembangan dan perencanaan program untuk percepatan perbaikan gizi. Fasilitasi penetapan standar atau kualifikasi atas berbagai elemen pendukung dalam penyelenggaraan program. Saya percaya bahwa banyak universitas yang sudah melakukan ini. Dulu ada teman-teman dari 17 universitas yang terhimpun dalam IGI, gitu ya, Institut Gizi Indonesia, yang memang melakukan pendampingan kepada kabupaten kota. Kemudian ada beberapa universitas yang sudah melakukan KKN tematik dan yang lain-lain melalui pengabdian masyarakatnya. Tentu saja ini satu inisiatif yang sangat baik sehingga kita sangat memerlukan bantuan dari Bapak dan Ibu di perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, penelitian itu memang menjadi sangat penting gitu ya dalam percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu melihat Perpres 72, salah satu pilar utamanya adalah terkait dengan penelitian, yaitu pilar kelima, di mana di situ disebutkan pengembangan sistem informasi riset dan inovasi. Jadi ini mempunyai kedudukan tersendiri sebagai salah satu pilar utama. Di dalam lampirannya disebutkan bahwa salah satu target, itu di pilar 5, target C, itu melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Jadi ada dua di sini, penguatan riset serta pemanfaatannya. Cuma kalau risetnya dilakukan tapi tidak bisa dimanfaatkan. Itu nanti yang akan kita sampaikan beberapa catatan dari kami terkait dengan riset-riset yang seringkali tidak bisa dimanfaatkan. Dan ini harus terjadi di tingkat kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini dilihat targetnya adalah indikatornya adalah persentase kabupaten kota yang menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tridharma perguruan tinggi. Dan ini jelas sekali betapa perguruan tinggi harus berperan karena memang di dalam perpresnya disebutkan targetnya sangat jelas. Dan seluruh kabupaten kota pada tahun 2024 harus mendapatkan pendampingan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang dari pendidikan tinggi, dari Poltekkes, dari universitas, dan dari sekolah tinggi, dan yang lain-lain, semoga bisa bermitra dengan kabupaten kota yang ada di wilayahnya, yang paling dekat, gitu, untuk melakukan pendampingan, penelitian yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Di sini ada penanggung jawabnya, BKKBN, tadi Prof. Damanik sudah hadir bersama kita. Kemudian ada lembaga pendukungnya, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi, Badan Riset, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian dari perguruan tinggi mempunyai target yang harus kita capai sama-sama, yaitu mendampingi kabupaten kota melalui Tridharma perguruan tinggi di seluruh kabupaten kota pada tahun 2024. Nah, penelitian ini tentu saja, kalau ini piramida yang sudah sangat dikenal ya di kalangan para peneliti. Oh, kita dari mulai yang paling bawah, dari mulai pendapat ahli sampai ke systematic review, kita adopsi gitu. Hanya memang pada level mana kita menggunakan setiap penelitian ini. Seperti kami di Sekretariat Wakil Presiden selalu mengundang pakar untuk mendiskusikan hal-hal yang memang memerlukan rekomendasi dari pakar. Dan di situ kami memberikan kesempatan kepada para pakar untuk menyampaikan hasil-hasil penelitiannya seperti apa, systematic review-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi kami memang mendorong melakukan ini. Bapak Ibu sekalian, penelitian ini sangat berguna di seluruh siklus kebijakan. Kita tahu bahwa siklus kebijakan itu dimulai dari proses formulasi, yaitu proses penyusunan kebijakan, di proses implementasi, gitu, kemudian di proses pemantauan dan evaluasi yang kemudian membuat satu siklus. Dan riset semuanya berperan, gitu ya. Ketika formulasi misalkan, riset berperan untuk memberikan rekomendasi kebijakan, intervensi apa sih yang penting, yang memang terbukti secara ilmiah. Misalkan untuk kampanye perubahan perilaku. Kami ketika formulasi, kami melakukan formative research. Dulu saya ingat betul ketika bersama Pak Muhtar, Pak Anung, ya, sewaktu Pak Anung masih dirjen,
kami melakukan formulasi formative research untuk melakukan kampanye perubahan perilaku sebelum kami menentukan pesannya apa, media yang digunakannya apa, gitu. Lalu siapa pembawa pesan yang paling dipercaya. Ini menjadi bahan ketika kami menyusun itu, sehingga kita punya dasar gitu, kenapa kami melakukan itu. Begitu pula ketika kita menentukan intervensi-intervensi yang ada dalam dokumen strategi nasional percepatan penurunan stunting yang sudah disusun sebetulnya sejak tahun 2018. Nah, pada tahap implementasi kita juga perlu melakukan riset. Nanti kita lihat apakah kebijakan-kebijakan, program-program, intervensi-intervensi yang sudah disusun dengan baik berdasarkan bukti, berdasarkan hasil kajian, itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Gitu. Kalau hasilnya tidak baik, kemudian itu bisa menjadi masukan bagi perbaikan manajemen. Apakah memang masalahnya ada di ketersediaan input, atau memang di kapasitas implementer, gitu, atau ada masalah lain, gitu. Sehingga program itu tidak bisa dilaksanakan. Kita tahu bahwa kalau dalam teori kebijakan, kesalahan kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan atau kegagalan dalam implementasi itu bisa dikarenakan oleh kebijakannya yang jelek, bisa juga karena memang implementasinya tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang kita bisa hasilkan ketika riset pada tahap implementasi. Nah, pemantauan seringkali ditempatkan di luar siklus, tapi saya sampaikan di sini, pemantauan juga menjadi satu alat kontrol kita untuk melihat apakah program berjalan sesuai dengan theory of change. Kami menyusun program ini berdasarkan theory of change, seperti yang Pak Pungkas sampaikan tadi. Kita lihat apakah tahapan-tahapan yang ada dalam theory of change itu dilalui dengan baik atau tidak. Kita pantau, kalau tidak nanti kita lihat seperti apa. Masalahnya apa, ada di mana. Begitu pula untuk evaluasi baik formatif maupun sumatif kami lakukan, dan tentu saja ini menghasilkan rekomendasi yang bisa memberikan perbaikan bagi formulasi kebijakan baru atau misalkan sedikit perbaikan di mekanisme implementasi dan yang lain. Jika dilihat dari ini, Bapak Ibu sekalian, betapa terlihat penelitian itu, riset itu menjadi penting dalam seluruh siklus kebijakan. Termasuk sebetulnya ketika kami menyiapkan rekomendasi kebijakan buat Pak Wakil Presiden misalnya. Kami selalu melihat berdasarkan riset-riset yang sudah dilakukan terhadap isu-isu yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh ketika kami menyusun strategi nasional percepatan penurunan stunting pada tahun 2018. Kenapa kami menentukan ada 48 intervensi prioritas kalau saya tidak salah juga. Kenapa ada intervensi prioritas terkait ibu hamil misalkan PMT. Kami melakukan inventarisir kajian-kajian yang terkait itu. Ternyata memang banyak sekali kajian misalkan untuk PMT gitu kan. Ada sebuah systematic review terhadap 12 uji acak terkendali pakai RCT misalnya. Dan ini ternyata PMT terbukti gitu ya efektif untuk meningkatkan status gizi ibu hamil gitu. Akhirnya kami masukkan ke dalam itu. Begitu pula untuk suplementasi tablet tambah darah. Banyak kajian yang membuktikan bahwa tablet tambah darah memang efektif untuk meningkatkan mengurangi anemia gitu ya. Oleh karena itu kita masukin tablet tambah darah. Yang saya sampaikan adalah ini salah satu contoh bahwa riset hasil penelitian itu kita manfaatkan betul ketika kita menyusun strategi nasional percepatan penurunan stunting. Sehingga kami tidak asal menyusun gitu intervensi-intervensi yang memang harus dilakukan. Ini adalah contoh lainnya gitu ya. Ini misalkan terkait ibu menyusui, promosi, konseling, kemudian PMBA dan lain-lain, semuanya berdasarkan hasil kajian, hasil penelitian yang memang terbukti secara ilmiah. Contoh lain yang seringkali banyak pertanyaan adalah terkait dengan PAUD, misalnya pendidikan anak usia dini. Kenapa sih PAUD kemudian penting gitu? Padahal kita fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Ternyata memang ketika kita jelaskan, ini banyak kajian yang menunjukkan bahwa ketika anak itu diberikan stimulasi otak, maka otaknya akan pertumbuhannya akan terbantu. Gitu ya. Itu salah satu contoh yang kenapa menunjukkan kenapa kemudian hasil riset itu penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program terkait dengan percepatan penurunan stunting. Bapak Ibu sekalian, kami di Sekretariat Wakil Presiden sudah melakukan beberapa kajian yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ada studi baseline, ini kami dilakukan di tahun 2018 dan 2019 awal ya, untuk melihat sebetulnya kondisi awal terkait dengan pelaksanaan percepatan pencegahan stunting itu seperti apa.
Dan ini akan kami jadikan dasar ketika kami nanti melakukan impact evaluation pada akhir pelaksanaan program. Yang kedua, kami melakukan meta-analisis untuk tablet tambah darah dan evaluasi kebijakan terkait anemia untuk melihat seberapa jauh mengidentifikasi ya sebetulnya kebijakan-kebijakannya apa aja sih terkait dengan anemia yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga ingin lihat sebetulnya efektivitas program TTD itu seperti apa. Karena kami melihat kita sudah melaksanakan distribusi tablet tambah darah sejak lama. Tapi kenapa anemianya tinggi terus gitu? Dari 2013 ke 2018 tuh naik gitu dari 37 menjadi 48,9. Jadi kenapa sih apa sih yang tidak jalan gitu sebetulnya. Nah, ini kemudian kami bekerja sama dengan UNER, Prof. Mami dan tim untuk melihat studi ini seperti apa. Harapannya sebetulnya kita bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam menurunkan angka anemia gitu. Seperti apa? Karena ya Bapak Ibu sangat paham anemia kan mempunyai dampak yang sangat besar dan kemana-mana. Kajian lain yang sudah kami lakukan adalah survei persepsi penurunan stunting. Ini untuk melihat sebetulnya sejauh mana sih pengetahuan masyarakat terkait dengan stunting itu sendiri. Apa yang harus dilakukan dan dampaknya seperti apa. Ini kami jadikan sebagai feedback untuk melakukan komunikasi perubahan perilaku. Tadi Pak Pungkas menyampaikan tentang pentingnya komunikasi perubahan perilaku. Komunikasi perubahan perilaku tidak akan terbukti kalau masyarakatnya tidak paham. Karena itu melalui survei ini kita melihat apa sih yang masih kurang, apa sih yang masih harus diperbaiki, pemahaman tentang apa yang masih harus diperbaiki. Gitu ya. Yang sering kali jadi pertanyaan misalkan tentang kerdil ya itu nanti kita bisa diskusikan kenapa pakai kerdil, kenapa tidak pakai stunting, itu masuk menjadi salah satu materi yang kami survei. Kemudian yang lainnya adalah kami melakukan analisis dekomposisi tentang penurunan stunting tahun 2018 ke 2019. Kami bekerja sama dengan Unhas, tadi saya lihat ada Pak Dedi juga, dengan Unhas melakukan ini, BPS dan Unhas untuk melakukan ini, untuk melihat sebetulnya apa sih yang menjadi faktor pendorong utama dari terjadinya penurunan stunting dari 2018 ke 2019 sebesar 3,1%. Karena kita tahu bahwa banyak pertanyaan terkait ini. Banyak pakar yang menanyakan, ini nggak mungkin turun sebesar 3,1% misalkan. Terlalu bagus untuk dipercaya. Tapi pengalaman internasional yang AAR-nya di atas 3% juga banyak. Ternyata banyak negara yang menunjukkan itu. Nah, kami kemudian ingin membuktikan sebetulnya faktor apa sih yang menjadi pendorong utama terkait dengan penurunan yang terjadi pada 2018-2019. Kemudian bekerjasama dengan Balitbangkes dan BPS, kami melakukan modeling untuk prevalensi stunting tahun 2020. Ada Pak Ferry di sini. Kemarin kami melakukan modeling, memfasilitasi untuk melakukan modeling ini bersama Balitbangkes dan BPS untuk melihat sebetulnya prevalensi tahun 2020 itu seperti apa. Karena kita tahu bahwa tahun 2020 tidak bisa dilakukan survei terkait dengan status gizi karena adanya pandemi. Sementara kami kan membutuhkan data, pemerintah membutuhkan data prevalensi untuk alat pemantauan sebetulnya tren penurunan ini seperti apa. Dan alhamdulillah ini sudah selesai, hanya memang kita masih menunggu hasil rilisnya dari Balitbang Kesehatan bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan. Kemudian sekarang yang sedang kami lakukan adalah studi costing untuk intervensi spesifik dan sensitif. Tadi ada pertanyaan ke Pak Pungkas terkait dengan anggaran gitu. Kelemahannya salah satunya adalah kita belum punya unit cost yang terstandar berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan penurunan stunting misalnya, atau untuk melakukan sebuah intervensi. Nah, oleh karena itu kami saat ini masih dalam tahap awal melakukan studi costing untuk intervensi spesifik dan sensitif. Memang akan dilakukan secara bertahap, pertama untuk intervensi terkait ibu hamil dulu, kemudian terkait anak dan lain-lain. Sehingga ketika Pak Pungkas nanti melakukan tagging tracking, itu kita bisa tahu sebetulnya uangnya cukup atau enggak, uangnya kurang atau enggak. Gitu. Karena kan hakikatnya tagging dan tracking anggaran itu 3. Gitu. Satu, menandai apakah intervensi prioritas itu didanai atau tidak. Kalau tidak didanai, maka uangnya minta tuh ke Kementerian Keuangan. Gitu. Ini intervensi prioritas harus didanai. Yang kedua, untuk melihat uangnya cukup nggak. Gitu. Nah, kalau untuk melihat uangnya cukup atau tidak, kita butuh studi costing ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena kalau nggak ada standarnya, kita sulit menjustifikasi bahwa ini cukup, ini lebih, ini kurang. Gitu. Oleh karena itu, kita
mencoba melakukan studi costing ini. Kemudian yang ketiga, staging itu untuk melihat apakah ini di lokasi prioritas atau bukan. Jadi kalau tidak di lokasi prioritas bisa diarahkan untuk dialihkan ke lokasi prioritas. Nah, kemudian kami nanti di akhir program akan melakukan impact evaluation. Ya, untuk melihat sejauh mana sih dampak yang dihasilkan dari program percepatan pencegahan stunting dengan 5 pilar, konvergensi, dan yang lain-lain ini. Rencananya kami akan melakukan pendekatan realis evaluation. Nanti akan saya jelaskan seperti apa rencananya. Nah, selain TP2K juga banyak pihak yang sudah melakukan kajian terkait dengan percepatan penurunan stunting ini, Bapak Ibu sekalian. Misalkan Balitbangkes, Pak Ferry, Pak Dodi, dan Bapak Ibu sekalian melakukan survei status gizi Indonesia yang dilakukan setiap tahun untuk melihat prevalensi stunting itu seperti apa. Kemudian Bappenas melakukan evaluasi DAK setiap tahun karena alokasi DAK besar sekali, gitu ya. Kemudian Kemendagri juga melihat melakukan kajian terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi seperti apa. Lembaga donor juga banyak yang melakukan kajian dari sisi teknis. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ini saya sampaikan terkait dengan rencana untuk impact evaluation. Jadi kami rencananya akan melakukan realis evaluation pendekatannya untuk lebih melihat kenapa ini terjadi dan bagaimana, gitu ya. Jadi lebih ke kualitatif. Gitu. Kenapa ini kami gunakan? Karena pencegahan stunting multisektor, gitu ya. Sehingga kami ingin melihat dari sisi kualitatifnya seperti apa, gitu ya. Baik dari sisi input, proses maupun pasca programnya dampaknya seperti apa. Gitu. Ini yang sudah kami rancang untuk melakukan impact evaluation. Rencananya awalnya mau kita lakukan di tahun 2022-2023, tapi kemudian ada Perpres, mungkin kita akan unjurkan ke setelah 2024 ya, setelah Perpres selesai, target 14% tercapai atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu slide terakhir, beberapa catatan untuk riset. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali riset yang sudah dilakukan sebetulnya terkait dengan percepatan penurunan stunting. Hanya memang seringkali riset-riset itu tidak bisa kemudian diakomodir dalam policy action, gitu ya, dalam kebijakan. Ada beberapa catatan. Yang pertama, penelitian itu harus diperhatikan tingkat validitasnya, gitu kan. Oleh karena itu, kajian harus melakukan menggunakan metodologi yang sangat baik, robust, gitu, dan dapat mengeluarkan hasil yang memang bisa dipercaya atau valid, gitu. Karena jangan sampai kemudian penelitian menangkap persoalan yang salah, gitu, karena mungkin data yang digunakan salah dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah applicability. Penelitian itu seringkali menghasilkan rekomendasi yang seharusnya bisa applicable, gitu ya, untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan. Ada 2 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah politically acceptable. Jadi secara politis harus bisa diterima, gitu. Karena seringkali kalau hasil penelitian itu secara politis tidak bisa diterima, sebagus apapun ya nggak bakal diterima, gitu. Butuh perjuangan lebih kalau secara politis memang tidak bisa diterima. Yang kedua adalah secara teknis memang bisa dilaksanakan. Jangan sampai rekomendasi hasil penelitian yang diberikan memang secara teknis tidak implementable. Yang ketiga adalah replicability, yaitu tingkat bisa replikasinya. Ini biasanya untuk yang modeling, gitu ya, piloting dan yang lain-lain. Seringkali piloting hanya bisa dilakukan di beberapa wilayah kecil, gitu ya. Tapi kemudian itu ketika diangkat ke tingkat nasional menjadi nggak berhasil karena memang uji cobanya pada wilayah-wilayah yang sangat terbatas. Oleh karena itu harus diperhatikan ketika ada sebuah hasil modeling, hasil piloting, gitu, yang kemudian direkomendasikan menjadi sebuah kebijakan yang harus di tingkat masif, maka prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi itu harus disampaikan, gitu. Apa sih supaya ini bisa dilaksanakan di tingkat yang lebih besar? Kan seringkali modeling itu dilakukan di wilayah yang kecil. Gitu. Contoh ada satu instrumen yang dibawa dari luar, gitu ya, yang saya tidak perlu sampaikan. Itu ternyata itu hanya dilaksanakan di beberapa wilayah kecil, kemudian dibawa ke sini misalkan untuk diaplikasikan nationwide, akhirnya kemudian tidak menjadi jalan. Kemudian yang keempat ada independensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam isu gizi Bapak Ibu pasti sangat paham. Masalah konflik of interest itu seringkali muncul, gitu ya.
Seringkali ada pertanyaan kan, ini penelitian disupport oleh siapa, gitu kan? Nah itu yang seringkali harus diperhatikan, harus ditunjukkan bahwa penelitian ini memang independen, ya, tanpa ada kepentingan yang ada di belakangnya. Karena kalau kemudian teridentifikasi bahwa penelitian itu independen, ada konflik of interest, maka untuk bisa diadopsi dalam aksi kebijakan itu akan menjadi kecil peluangnya, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kerangka waktu. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Seringkali kebijakan rekomendasi hasil penelitian datang tidak tepat waktu, sehingga terlambat misalkan gitu ketika kebijakan sudah diambil, sehingga kemudian tidak bisa diakomodir dalam kebijakan. Oleh karena itu harus diperhatikan pada tahap mana proses pengambilan kebijakan itu dilakukan. Misalkan jika Bapak Ibu di kabupaten kota, Poltekkes misalkan atau universitas di daerah ingin merekomendasikan kebijakan kepada kabupaten kota untuk bisa dilaksanakan, maka harus diperhatikan siklus perencanaan penganggarannya gitu, supaya bisa masuk dalam penganggaran di APBD. Begitu pula di tingkat nasional. Gitu ya. Kemudian terkait dengan keterbukaan. Keterbukaan juga menjadi penting dalam penelitian, Bapak Ibu sekalian, terutama terkait dengan stunting, gitu ya. Karena ini dalam beberapa studi kan seringkali banyak pakar yang bertanya, gitu ya. Ini metode analisisnya seperti apa? Ini data yang digunakan apa? Gitu ya. Boleh nggak dapat raw data hasilnya? Nah, keterbukaan itu menjadi penting untuk menjawab sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para pakar yang memang mempunyai minat yang sama. Yang seringkali memang antar satu penelitian dengan penelitian lain punya hasil yang berbeda. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian beberapa catatan dari kami terkait dengan pentingnya penelitian dalam percepatan penurunan stunting, dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan agar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di universitas itu bisa diadopsi dalam aksi kebijakan. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Mokhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Iing Muslihan. Masya Allah, ini ditantang banget nih para peneliti, akademisi yang ada di ruangan ini. Ya, sebelum barangkali saya ingin komentar dulu bagaimana Pak Iing menyampaikan mengenai beberapa catatan agar riset yang berorientasi pada kebijakan itu dapat terwujud. Dan ini Pak Iing saya baca sebetulnya memang sangat terkait dengan kualitatif riset. Ya, karena kalau di kuantitatif itu kita lihat validity, reliability-nya, representativeness selesai. Ya, tetapi terkait dengan kualitas dan kredibilitas penelitian itu adalah khas ciri dari penelitian kualitatif, dan tadi Pak Iing menyampaikan beberapa catatan penting untuk itu. Dan ini juga nyambung Bapak Ibu sekalian dengan apa yang sudah disampaikan mulai oleh Pak Deputi Pak Prof. Rizal Damanik tadi dan juga oleh Pak Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pak Pungkas, bagaimana peran dari perguruan tinggi terkait dengan monitoring evaluasi. Dan ini juga ditantang, ini merupakan tantangan menurut saya, ketika Pak Iing juga menayangkan, mempresentasikan tentang rencana evaluasi program, dan termasuk juga monitoring. Ini merupakan hal yang penting.